Shalom, selamat bergabung dalam video pertama channel Eklesia. Sebagai perkenalan, ke depan channel Eklesia akan membahas hal-hal yang terkait dengan kekristenan. Hal-hal tersebut tentu bukan murni hasil pemikiran channel Eklesia sendiri, melainkan dari pendapat-pendapat orang lain, baik dari buku, bahkan dari channel-channel yang lain. Hal-hal tersebut kemudian dijahit sehingga menjadi suatu kesimpulan yang semoga bisa menjadi berkat. Kami dengan senang hati menerima masukan dan tambahan, bahkan kritik dari apa yang kami sampaikan, agar kita semua dapat semakin belajar. Baik, untuk video yang pertama, channel Eklesia akan mengangkat tema Allah Tritunggal. Ketika kita membahas Allah Tritunggal, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penciptalah yang tahu detail tentang ciptaannya, bukan sebaliknya, ciptaan yang mengetahui detail tentang penciptanya. Contoh, tukang kayulah yang tahu detail tentang kursi yang dibuatnya, seperti kayu apa yang dipakainya, berbagai macam ukuran atau dimensi yang dia buat, cat apa yang dia pakai, merek apa, warna apa. Yang tahu detail tentang kursi yang dia buat adalah ya penciptanya sendiri, sang tukang kayu. Bukan kursi yang tahu detail tentang penciptanya atau sang tukang kayu. Dan aturan yang kedua atau hal yang perlu diperhatikan, yang kedua adalah jangan salah kategori. Jadi ketika kita membahas tentang Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa, kadang kita terjebak dengan menggunakan kategori yang sama dengan yang biasa kita pakai pada hal-hal yang sifatnya terbatas. Padahal untuk hal-hal yang sifatnya terbatas pun tetap ada perbedaan kategori. Contoh, kita bisa bilang 3 kursi, 4 kursi, tapi kita tidak bisa bilang 3 air atau 4 air. Kita harus menyebutkan kategori yang berbeda ketika kita menyebutkan kata air, semisal dengan menggunakan 1 botol air, 3 botol gelas, atau 4 liter air misalnya. Jadi terdapat perbedaan kategori antara kursi dan air. Itu untuk hal-hal yang terbatas. Apalagi ketika kita membahas tentang Tuhan yang tak terbatas, maka harus ada perbedaan kategori yang kita tanamkan dalam pikiran kita sebelum kita membahas Tuhan. Baik, kita akan membahas tentang kata Tritunggal. Saya akan membahas kata tunggal terlebih dahulu. Kata tunggal atau esa atau satu muncul dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, misalnya dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan dalam Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi jelas dalam kekristenan Tuhan itu adalah Esa atau tunggal atau satu. Ini disebutkan baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Lalu satu yang dimaksud ini satu yang seperti apa? Karena kemudian muncul istilah Allah Tritunggal. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian substansi. Jadi substansi adalah hal yang mendasar dari sesuatu yang tanpanya sesuatu itu tidak menjadi sesuatu. Contoh, kita bisa melihat ada besi yang berwarna hitam
juga ada besi yang berwarna putih. Jadi substansi dari besi itu bukanlah apakah dia berwarna hitam atau dia berwarna putih, karena tanpa dia berwarna hitam pun, misalnya berwarna putih, dia tetap besi. Begitupun sebaliknya. Lalu apa substansi dari besi? Substansinya mungkin adalah bahwa suatu benda tersebut mengandung unsur ferrum. Kalau emas mungkin ya mengandung unsur aurum dan sebagainya. Jadi pengertian substansi dalam hal besi adalah harus mengandung unsur ferrum. Nah, ketika kita membahas tentang Allah atau Tuhan, apa substansi dari Tuhan? Seseorang yang bernama Gregory dari Nyssa membuat sebuah kalimat yang begitu indah. Dia mengatakan bahwa substansi Allah adalah totalitas dari segala keindahan, kebaikan, kemuliaan, kekuasaan, dan segala sesuatu yang membuat kita datang untuk menyembah. Jadi, menurut Gregory dari Nyssa, kata total atau dari kata substansi tadi itu menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak bisa terpisah dari angka 1. Jadi ketika kita berbicara tentang substansi Tuhan, maka akan menjadi aneh kalau hal tersebut terpisahkan dari angka 1, karena tidak ada total yang lebih dari 1. Total ya hanya 1. Bahkan merupakan sebuah penghujatan kalau kita mengaitkan Tuhan terkait substansinya dengan bilangan lain selain dari 1, karena berarti kemudian Tuhan bukanlah totalitas dari hal-hal yang indah dan baik tadi. Baik, kita akan lanjut kepada kata yang kedua, yaitu tri. Dalam Matius 3 ayat 13-17 saya bacakan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Juga kalau kita bisa lihat dari Matius 28 ayat 19, itu dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dari kedua ayat tadi kita bisa lihat bahwa ada 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Tapi kenapa kemudian 3 tersebut bisa dikaitkan dengan angka 1? Jawabannya adalah karena baik Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, ketiga pribadi tersebut sepenuh-penuhnya adalah Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia? Semisal ada Bambang, Sugeng, dan Slamet, kenapa 3 pribadi tersebut kemudian tidak bisa dianggap menjadi 1? Pertanyaannya kemudian adalah seperti ini. Contoh Bambang. Bambang adalah manusia. Ya, Bambang manusia. Bambang lahir tahun 2005. Apakah sebelum tahun 2005 manusia tidak ada? Tentu tidak, manusia sudah ada jauh sebelum tahun 2005. Jadi Bambang adalah manusia, itu betul.
Tetapi apakah Bambang mewakili sepenuh-penuhnya manusia? Jawabannya tidak, karena jauh sebelum Bambang lahir pun, jauh sebelum Bambang diciptakan pun, manusia sudah ada. Berbeda dengan Tuhan, berbeda dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, sepenuh-penuhnya adalah Tuhan. Lalu yang membedakan adalah apa? Manusia merupakan ciptaan dan Tuhan bukan ciptaan. Jadi ada suatu titik ketika manusia diciptakan, sedangkan Tuhan tidak. Itulah yang membedakan antara manusia dengan Tuhan. Inilah yang kemudian dalam aturan yang kedua tadi, kita harus menetapkan perbedaan kategori yang jelas. Manusia adalah ciptaan, sedangkan Tuhan bukan ciptaan. Manusia atau apapun yang ada di dunia ini, kategorinya berbeda dengan Tuhan yang maha sempurna, yang bukan ciptaan. Mungkin saya bisa memberikan analogi yang bisa jadi juga tidak pas, tapi menurut saya ini yang sejauh ini paling mendekati. Misalnya, manusia itu adalah bilangan real, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan Tuhan itu bisa diibaratkan sebagai bilangan tak hingga, karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu besar sehingga mungkin bisa digambarkan dengan bilangan tak hingga. Seandainya kita menambahkan bilangan real tadi 1 ditambah 1 ditambah 1, hasilnya harus 3. Harus 3 karena memang ada beda antara satu dengan yang lainnya. Ibarat pribadi Tuhan itu ada 3. Memang harus 3 karena pribadi yang satu dengan yang lain itu berbeda. Tapi kalau bilangan tak hingga ditambahkan, yaitu tak hingga tambah tak hingga tambah tak hingga, maka hasilnya bukan 3 tak hingga, tapi hasilnya tetap menjadi tak hingga. Jadi agak aneh ketika ada 3 tak hingga, ketika ditambahkan kok hasilnya bukan 3 tak hingga, tapi menjadi tak hingga saja. Itu hanya sekedar gambaran saja. Mungkin analogi ini jauh dari sempurna, jauh dari ketepatan untuk mendekati pribadi Tuhan dari 3 pribadi yang menjadi satu substansi tadi. Mungkin juga kita bisa belajar dari bukti-bukti ayat Alkitab yang lain, misalnya dari Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di sini Tuhan Yesus sedang berdoa kepada Bapa. Jadi kalau seandainya Tuhan Yesus dan Bapa itu bukan pribadi yang berbeda, melainkan pribadi yang sama, hal ini akan menjadi aneh, karena artinya Tuhan Yesus sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Bahkan di bagian lain ada seorang yang kemudian mengangkat cerita tentang ketika Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya Tuhan sedang berbicara kepada dirinya sendiri, kata orang tersebut, dan itu menjadi aneh bagi dia. Mungkin orang tersebut belum memahami bahwa ketika Tuhan berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani," ketika dia disalib, dia sedang tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Dia sedang berbicara kepada pribadi yang lain, yaitu kepada Bapa. Jadi jelas di sini bahwa pribadi Bapa dan pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang berbeda. Lalu kita juga bisa baca dari Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami."
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Dan dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Kata satu di sini jelas. Di sini bukan dikatakan aku dan Bapa adalah sama, bukan. Tapi Tuhan bilang satu. Dan dari Yohanes 14 ayat 8-9 tadi juga secara tidak langsung Tuhan Yesus bilang, "Aku dan Bapa adalah satu, karena ketika kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa." Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita kali ini adalah Allah Tritunggal adalah Tuhan yang secara substansi hanya satu dan harus satu. Karena substansi Allah adalah totalitas segala kebaikan dan keindahan yang membuat kita datang untuk menyembah. Akan menjadi sebuah penghujatan kalau secara substansi kata Tuhan tersebut dihubungkan dengan angka selain satu. Namun Allah yang secara substansi satu ini memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pribadi Bapa bukanlah pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus, dan pribadi Yesus juga bukanlah pribadi Roh Kudus. Ketiganya merupakan pribadi yang berbeda. Namun ketiga pribadi tersebut sepenuh-penuhnya adalah Tuhan. Demikianlah pembahasan kita pada video perdana channel Eklesia. Semoga menjadi berkat, dan sekali lagi kami sangat terbuka dengan masukan, tambahan, bahkan kritik, agar kita semua boleh sama-sama semakin belajar. Terima kasih, semoga menjadi berkat, kiranya Tuhan dipermuliakan. Amin.